Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emil Rasul Amal Fariski dengan NPM 2578355 dari kelas E. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang apa saja komponen utama dalam sistem komputer. Yang pertama ada perangkat keras atau hardware. Perangkat keras adalah komponen komputer yang bisa disentuh dan dilihat secara fisik, yang berperan sebagai penghubung antara pengguna dengan komputer. Perangkat keras berfungsi untuk menerima input, memproses data, menyimpan informasi, dan menghasilkan output. Perangkat keras sendiri terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama ada perangkat input. Perangkat input berfungsi untuk memasukkan data atau instruksi dari pengguna ke komputer. Contohnya ada keyboard, mouse, scanner, mikrofon, webcam, dan lain-lain. Yang kedua ada perangkat proses. Perangkat proses ini berfungsi untuk mengolah data dan menjalankan instruksi. Contohnya seperti CPU, atau GPU, atau VGA. Yang ketiga ada perangkat output atau perangkat keluaran. Perangkat output sendiri berfungsi untuk menyajikan hasil pemrosesan data agar bisa dilihat atau didengar. Contohnya monitor yang menampilkan informasi visual, printer yang mencetak hasil ke kertas, speaker yang mengeluarkan suara atau audio, proyektor yang menampilkan gambar ke layar besar, dan masih banyak lagi. Yang keempat ada perangkat penyimpanan. Perangkat penyimpanan sendiri digunakan untuk menyimpan data baik sementara maupun permanen. Contohnya ada RAM yang dapat digunakan untuk menyimpan data sementara. Lalu ada hard disk yang menyimpan data secara permanen, dan SSD yang menyimpan data secara permanen, dan lain-lain. Yang kelima ada perangkat periferal. Perangkat periferal atau perangkat tambahan adalah perangkat yang tidak wajib ada, dan komputer akan tetap berjalan walaupun tanpa perangkat tersebut. Contohnya ada speaker, lalu ada headset, dan ada eksternal tambahan. Yang kedua ada perangkat lunak. Perangkat lunak adalah sekumpulan instruksi, perintah, atau program yang digunakan untuk mengatur, mengendalikan, serta menghubungkan antara pengguna dengan perangkat keras komputer. Software atau perangkat lunak tidak memiliki bentuk fisik dan hanya berupa kode, tetapi dapat dijalankan dan hasilnya bisa dilihat di layar. Tanpa adanya software, perangkat keras hanyalah benda mati yang tidak bisa digunakan secara optimal. Perangkat lunak sendiri dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama ada sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak utama yang berfungsi sebagai penghubung antara perangkat keras dengan pengguna komputer. Tanpa sistem operasi, pengguna tidak dapat berinteraksi dengan komputer secara mudah. Fungsi sistem operasi sendiri meliputi mengatur penggunaan perangkat keras, mengelola memori dan penyimpanan, menyediakan antarmuka atau interface bagi pengguna, menjalankan aplikasi lain, dan lain sebagainya. Contoh untuk sistem operasi yaitu ada Windows, Linux, macOS, Android, dan lain-lain. Selanjutnya ada bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman adalah bahasa yang digunakan oleh programmer untuk membuat perangkat lunak, aplikasi, maupun sistem komputer. Dengan bahasa ini, manusia dapat memberikan instruksi kepada komputer dalam bentuk kode. Bahasa pemrograman memiliki banyak jenis, mulai dari tingkat rendah hingga tingkat tinggi. Untuk contohnya sendiri, bahasa pemrograman itu ada C, C++, C#, Java, Python, PHP, JavaScript, CSS, dan masih banyak lagi. Yang terakhir, untuk jenis perangkat lunak adalah aplikasi. Aplikasi adalah perangkat lunak siap pakai yang dibuat untuk membantu pengguna dalam melakukan pekerjaan tertentu. Aplikasi berjalan di atas sistem operasi dan dapat digunakan sesuai kebutuhan pengguna. Contohnya ada Microsoft Word, Microsoft Excel, PowerPoint, Google Chrome, Google Drive, YouTube, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok, dan lain-lain.
Untuk komponen utama dalam sistem komputer yang terakhir adalah perangkat jaringan. Perangkat jaringan adalah komponen yang digunakan untuk menghubungkan komputer dengan komputer lain atau dengan internet. Dengan adanya perangkat jaringan, komputer dapat saling bertukar data, berkomunikasi, dan terhubung ke jaringan global seperti internet. Tanpa adanya perangkat jaringan, komputer hanya bisa bekerja sendiri atau standalone, dan tidak bisa berbagi informasi dengan komputer lain. Perangkat jaringan memiliki fungsi yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan dalam membangun sebuah jaringan. Untuk contoh dari perangkat jaringan sendiri, yang pertama ada router. Router berguna untuk menghubungkan jaringan lokal dengan internet. Biasanya digunakan di rumah atau kantor. Yang kedua ada switch. Switch adalah perangkat yang digunakan untuk menghubungkan banyak komputer atau perangkat lain dalam satu jaringan lokal. Biasanya banyak digunakan di kantor, sekolah, atau pusat data. Yang ketiga ada hub. Hub adalah perangkat jaringan yang berfungsi menghubungkan beberapa komputer atau perangkat lain dalam satu jaringan lokal. Cara kerja hub masih sederhana. Jika ada data masuk, hub akan mengirimkan data tersebut ke semua perangkat yang terhubung. Karena semua perangkat menerima data yang sama, kecepatan jaringan bisa menjadi lambat. Oleh karena itu, hub dianggap kurang efisien dibandingkan switch. Hub biasanya dipakai hanya untuk jaringan kecil atau untuk belajar dasar jaringan. Yang keempat ada modem. Modem adalah perangkat yang mengubah sinyal analog menjadi digital dan digital menjadi sinyal analog. Tanpa modem, komputer tidak bisa mengakses internet dari penyedia layanan atau ISP. Selanjutnya ada access point. Access point adalah perangkat yang menyediakan jaringan nirkabel agar perangkat bisa terhubung tanpa kabel. Access point biasanya dihubungkan ke router atau switch untuk memperluas jangkauan jaringan. Yang terakhir ada NIC. NIC atau Network Interface Card adalah kartu jaringan yang dipasang pada komputer agar bisa terhubung ke jaringan. Tanpa NIC, komputer tidak dapat mengirim atau menerima data melalui jaringan. Saat ini, banyak komputer dan laptop sudah memiliki NIC bawaan, baik berupa LAN port maupun WiFi card. Jadi kesimpulannya, sistem komputer terdiri dari 3 komponen utama, yaitu perangkat keras, perangkat lunak, dan perangkat jaringan. Perangkat keras adalah bagian fisik komputer yang berfungsi untuk menerima input, memproses data, menyimpan dan menghasilkan output. Perangkat lunak berupa program yang mengatur serta mengendalikan jalannya komputer agar hardware dapat digunakan secara optimal. Sedangkan perangkat jaringan berperan penting dalam menghubungkan komputer satu dengan yang lain maupun ke internet, sehingga memungkinkan pertukaran data dan komunikasi. Ketiga komponen ini saling melengkapi agar komputer dapat bekerja dengan baik dan bermanfaat bagi penggunanya. Sekian penjelasan dari saya. Saya pamit undur diri. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.